Karena setiap sudut kota itu memiliki cerita, jadi perlu kita gali lagi melalui fotografi gitu. Kalau manusia otopsi ya, ada istilah itunya, itu ditemukan banyak plastik gitu, karena disangka pakan atau makanan ya, seperti itu. Kebiasaan scroll Gen Z itu, apakah menurut kamu itu positif atau negatif jadinya? Halo Sobat RKN, senang sekali saya Boven Saur Sitinjak dapat hadir menjumpai kamu di program podcast Ruang Tamu Rumah Kebaikan Nusantara. Nah, kali ini perbincangan kita masih seputar industri kreatif. Dan narasumber yang hadir di studio adalah Tesalonika Boru Marpaung. Halo. Nah, beliau ini merupakan pimpinan umum Lembaga Pers Mahasiswa Limas. Ini lembaga pers yang ada di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Negeri Sriwijaya. Tessa, apa kabar? Baik Kak, puji Tuhan baik. Bagaimana kabar Kak sendiri? Puji Tuhan baik. Nah, Tessa bisa diceritakan sedikit nih sejarah LPM Limas? Oke, LPM Limas atau Lembaga Pers Mahasiswa itu berada di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang mana berdiri pada tahun 1987, di mana sempat vakum dan bukan berdiri lagi. Kemudian ada lagi tuh di 2000-an, di tahun 2000-an. Awalnya itu LPM Limas, lalu ke LPM Ampera sempat. Jadi LPM Ampera itu selesai ke LPM Limas jadinya di tahun 2005. Kemudian aktifnya sampai sekarang ini. Oke. Nah, ada berapa anggotanya di LPM Limas? Sekarang anggotanya itu ada sekitar 40-an. Memang pada awalnya itu 50-an. Tapi ada seleksi alam tersendiri dari anggota-anggotanya. Jadi yang bertahan sampai sekarang itu sekitar 40-an. Udah pernah ditanyain kenapa mereka mengundurkan diri atau keluar dari LPM Limas? Kalau dibilang keluar sih, mereka masih ada yang masuk di situ, tapi cuma nggak aktif, pasif ya. Ada beberapa memang yang sudah demisioner di angkatan 2020 gitu kan. Tapi kalau ditanya juga, kadang tuh anggota-anggotanya atau anak-anak yang ditanyai nggak ada kabar gitu, atau sering nggak balas chat gitu. Apa? Ghosting ya? Apa sih? Ya, di namanya ya. Oke. Nah, bisa diceritain nih, kamu tergabung di LPM Limas ini? Oke, awalnya tuh saya tergabung di LPM Limas di 2022 di semester 3. Lalu memang tidak pengen sih sebetulnya untuk tahu tentang jurnalistik, dunia jurnalistik itu seperti apa, dan pengen Limas ini jadi wadah saya untuk belajar selain di lingkungan ilmu komunikasi atau lingkungan kuliah gitu. Jadi pengen juga untuk dapat relasi, untuk dapat pengalaman juga dan mengembangkan skill tentunya Kak. Oke. Nah, tadi dengan fluktuatifnya naik turunnya perekrutan tadi, ada strategi untuk rekrutmen baru ini. Oke, tahun ini kita ada open recruitment di bulan ini. Memang belum launching open recruitmentnya, tapi kita tuh ada strategi baru karena sekarang ini tuh apa-apa pasti di media sosial gitu kan. Jadi kita manfaatin media sosial juga untuk buat konten yang menarik, karena sekarang tuh Gen Z apa-apa tuh pasti scroll media sosial, nggak dikit, istirahat dikit, scroll media sosial gitu ya. Jadi konten yang sekitar 30 detik atau 1 menit itu jadi konsumsi anak-anak Gen Z gitu. Jadi pengen tuh kita buat strategi, buat konten menarik biar mahasiswa baru itu tertarik untuk join LPM Limas gitu. Oke. Nah, kalau kamu melihat kebiasaan scroll Gen Z itu, apakah menurut kamu itu positif atau negatif jadinya? Tergantung apa yang kita lakuin dan informasi apa yang kita dapat gitu. Kalaupun kita itu kerjanya di media sosial dan kita itu scroll terus tapi bermanfaat gitu untuk misalnya buat konten atau nyari konten tuh pas lagi nyari artinya konten, menunjang lah ya, menunjang kegiatan kita gitu, jadi bermanfaat. Tapi kalau misalnya
kita cuma scroll TikTok hanya untuk hiburan semata, itu kira-kira 15 menit cukup. Tapi kalau misalnya sampai 1 jam 2 jam menghabiskan waktu kita, jadi pekerjaan kita itu bakalan tertunda gitu. Iya, malah menghambat pekerjaan ya. Menghambat pekerjaan, betul banget Kak. Yang harusnya dikerjainya itu bisa tepat waktu, tapi karena kita scroll sampai 2 jam kebablasan, malah tertunda gitu. Artinya kalau menurut kamu konten yang positif itu harus lebih banyak ya, lebih masif gitu ya dihadirkan di dunia media sosial ya? Ya harusnya begitu Kak, tapi nyatanya memang kadang konten yang negatif itu beriringan, kadang 11-12 lah istilahnya dengan konten positif gitu. Jadi memang pentingnya banget tuh konten kreator itu bisa buat konten yang positif biar selain kita itu ngabiskan waktu selama 15 menit mungkin atau 20 menit, kita tuh bisa dapat pengetahuan baru. Iya. Kamu udah pernah bikin konten yang membangun atau positif? Kebetulan di media sosial itu sempat ada, tapi bukan berupa video, tapi berupa ini tulisan di story Instagram. Memang saya tuh tertarik di plastik atau tentang lingkungan, plastic waste, sampah plastik gitu. Sampah plastik ya. Karena concernnya itu sangat tinggi di masyarakat sekarang. Sekarang tuh apa-apa pakai plastik gitu ya. Betul. Jadi pengennya masyarakat itu bisa menggunakan ke bahan yang berulang gitu, bisa dimanfaatkan dan jangan pakai sampah plastik atau plastik sekali pakai gitu. Jadi pernah edukasi juga ke audiens yang di Instagram. Klop kalau di bidang itu kayaknya saya juga suka dengan hal-hal seperti itu, bagaimana masyarakat untuk tidak menggunakan plastik yang sekali pakai terus dibuang gitu kan. Pernah juga ada videonya itu bagaimana plastik itu kemudian menjadi momok bagi hewan-hewan di lautan gitu ya. Benar. Itu ketika hewan itu kemudian mati, ternyata ketika dia kalau bahasa itunya bukan, kalau manusia otopsi ya, ada istilah itunya, itu ditemukan banyak plastik gitu, karena disangka pakan atau makanan ya, seperti itu. Memang harus diedukasi masyarakat. Kemudian plastik itu juga kan tidak mudah itu ya, terurai ya. Oke. Nah, kita ke topik yang memang jadi saat inilah ya jadi concern Rumah Kebaikan Nusantara, karena kita akan launching Creative Hub. Kebaikan Nusantara Creative Hub itu di tanggal 21 September. Kalau pandangan Tessa ini, korelasi jurnalistik dengan industri kreatif ini seperti apa? Oke, jurnalistik dengan industri kreatif itu gak bisa terpecahkan atau saling terhubung gitu Kak. Karena jurnalistik misalnya kita tuh, apa sih jurnalistik? Mengolah berita, mengumpulkan berita, lalu kita publikasikan. Nah, kebanyakan memang jurnalis itu atau karya-karya itu ditayangkan di media massa, atau di televisi, radio, koran gitu ya Kak ya. Lalu kalau kita ke media kreatif, industri media itu sekarang sudah makin beralih ke media sosial gitu. Jadi bisa kita lihat nih studio-studio yang lain seperti misalnya bisa sebut merek ya, iNews mungkin, lalu ke Metro TV dan yang lain-lainnya, atau misalnya ke Narasi punya Najwa Shihab. Selain ditayangkan di televisi, mereka tuh juga mengeluarkan konten-konten, menghasilkan konten-konten atau karya berupa video yang menarik untuk menggait Gen Z, terus ke artikel atau feeds Instagram yang menarik, tulisannya itu pakai copywriting yang menarik mungkin ya. Jadi memang saling berkorelasi, karena sekarang media sosial targetnya itu ke milenial, Gen Z, mereka tuh kebanyakan sudah pakai handphone untuk kebutuhannya. Sekarang udah jadi kebutuhan, nggak lagi keinginan gitu ya. Jadi kalau hilang handphone tuh kayak separuh dirinya hilang gitu ya. Benar, karena kebanyakan
kerjanya mungkin di handphone gitu ya, kayak gawe pakai handphone gitu. Iya. Bener banget sih sebetulnya, gak salah tuh Kak. Oke, nah dengan rencana launching Creative Hub, Kebaikan Nusantara Creative Hub, kalau Tessa ada pandangan tersendiri untuk itu? Oke, sangat idenya cemerlang kalau dikatakan ya Kak ya. Creative Hub, tempat berkumpulnya orang-orang untuk berkreativitas gitu, menyalurkan ide. Karena kita tuh perlu juga untuk berkreativitas. Kita juga hidup butuh kreatif lah, gitu. Kalau kita nggak kreatif, kita nggak laku misalnya. Konten kita itu nggak laku misalnya gitu. Atau yang lainnya, editan di desain mungkin tidak kreatif. Sekarang harus desainnya itu harus eye-catching gitu Kak. Dengan berkumpulnya orang-orang sini, ide-ide itu bakalan tergabung dan punya ide-ide yang berbeda gitu. Jadi ide yang terkumpul itu bisa dikolaborasikan lagi dan punya daya tarik dari yang lainnya gitu Kak. Pengen masuk ke kreatif mungkin ya, menyalurkan idenya gitu Kak. Jadi kumpulan ide-ide itu tadi menghasilkan sesuatu yang lebih wah ya. Benar. Baik. Nah, kita udah terlalu banyak ngomong. Kita seruput kopi dulu. Ini kopi dari kedai kopi Apeskana. Kopi legendaris. Nah, Tessa, kita balik ke LPM Limas ya. Apa saja yang telah dilakukan oleh LPM Limas untuk menyikapi perkembangan media digital ini? Di LPM Limas memang kita tuh menerbitkan atau menghasilkan karya itu lewat website. Itu sudah bagian media digital ya. Tapi selain di website, kita juga berkembang di Instagram ataupun di TikTok. Sekarang itu kita sudah menghasilkan konten video yang sekitar 2 menitan gitu, biar untuk menarik lah para audiens atau viewers gitu. Dengan cara kita mendapatkan konten atau mengumpulkan konten yang sekiranya bisa menarik audiens gitu Kak. Nah untuk menunjang kemampuan atau skill jurnalistik kamu, apa saja pelatihan yang sudah kamu ikuti? Di LPM 5 sendiri memang ada pelatihan jurnalistik tingkat dasar atau PJTD. Tapi selain itu di November 2023 kemarin pernah ikut PJTLN atau pelatihan jurnalistik tingkat lanjut nasional di UIN Raden Fatah Palembang gitu Kak. Dan mereka tuh membuat temanya tiada kontak tanpa cerita di bidang fotografi apapun yang bisa diambil lah di Palembang gitu. Karena setiap sudut kota itu memiliki cerita, jadi perlu kita gali lagi melalui fotografi gitu. Cocok sebenarnya kalau concern kamu di lingkungan tadi ya, sampah plastik tadi ya. Nah, ada yang kamu foto itu? Iya, kemarin kebetulan juga fotonya itu tentang journey of plastic waste. Kebetulan ngambilnya itu di Pasar 16 dan Pasar Kuto. Karena aktivitas masyarakat itu sangat erat lah kaitannya dengan plastik di sana karena pasar namanya pasar juga tempat bertemunya penjual dan pembeli gitu. Nah, suka duka nih ketika ada di lapangan menulis berita apa nih? Dimulai dari dukanya dulu ya. Kalau dari dukanya itu memang kalau kita reportase di lapangan butuh tenaga, waktu. Jadi pressure itu memang di situ panas-panasan gitu ya. Kita harus hunting foto, hunting berita. Belum lagi kalau misalnya kita tuh butuh wawancara. Wawancara itu kan harus cepat-cepatan gitu ya. Apalagi kalau yang kita wawancara atau narasumbernya itu orang penting misalnya atau gubernur. Itu kan harus persetujuan dari gubernur juga gitu kan Kak. Jadi sampai mungkin capek gitu ya ngejar-ngejar terus pertanyaannya juga harus bisa menarik lah dan
Kalau dibilang sukanya itu ketika kita ketemu dengan wartawan yang lain atau dari LPM yang lainnya, kita tuh bisa bertukar pengalaman gitu Kak. Apa sih yang ada di LPM sekarang, apa yang terjadi gitu. Ada kerjasama tim juga gitu Kak. Kalau di lapangan tuh selain kita sebagai reporter, kita tuh ada teman juga untuk sebagai fotografer atau videografer gitu Kak. Iya, oke. Dari dukanya tadi kapok enggak? Jangan kapok sih. Karena kan itu bagian dari pengalaman juga ya Kak ya. Iya. Jadi bisa terasah tuh skillnya di lapangan karena belajarnya di situ. Belajarnya. Oke. Baik, Tessa, kita sudah berada di penghujung acara podcast ini. Ada closing statement yang ingin kamu sampaikan? Oke, closing statement dari saya sendiri mungkin belajarlah dari pengalaman. Kita juga bisa sampai di titik ini, kita pasti pernah salah. Salahnya itu kita jadikan sebagai pelajaran ke depannya biar kita tuh selalu berkembang maju gitu. Cukup? Cukup. Nah, itu tadi Tessa Lonika Burmarpaung, pimpinan umum ya. Wow, pimpinan umum. Dari Lembaga Pers Mahasiswa Limas, Lembaga Pers di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Negeri Sriwijaya. Baik Sobat RKN, itu perbincangan kita hari ini. Saya Boven Saur Sitinjak, pamit undur diri. Bye. Bye.